Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Ada yang salah ya? Kan Baris. Oh iya, terus ganti kelambi. Sih loh, ganti kelambi dulu. Ganti baju dulu, oke? Hmm. Oh, sekarang sudah berubah. Kalau itu sudah siap untuk memberikan kalian materi hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sangat baik ya. Ya, berjumpa lagi dengan saya. Kalian tentu sudah tahu kan nama gurumu ini siapa? Kalau ada yang belum tahu, lihat saja di video-video sebelumnya ya. Tak lengkap rasanya kalau Baris ngajar, tapi tidak ada perlengkapan yang ada di meja sini. Perlengkapan pertama kayaknya butuh laptop. Oh, sekarang sudah lengkap, semuanya ada, buku ada, laptop ada. Sekarang saatnya memulai pembelajaran. Setuju? Sangat setuju. Hari ini kalian baru masuk di semester pertama. Kalian akan mempelajari bab yang pertama. Bab yang pertama ini kalian akan mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Nanti di sub materinya kalian akan mempelajari yang pertama tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila di dalam Pancasila. Yang kedua, kalian akan mempelajari tentang penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia. Yang ketiga, kalian juga nanti akan mempelajari tentang aktualisasi nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tapi terlebih dahulu, kalian nanti akan fokus di awal ini itu membahas tentang apa? Tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila dan nanti akan dihubungkan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi sebelumnya, pembelajaran hari ini supaya kalian juga lebih semangat dan lebih mubarokah, langkah baiknya kita mengawali pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Doa saya pimpin. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dengan khusyuk dan hikmat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Diharapkan di materi yang pertama ini kalian nanti setelah mempelajari tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila dan dihubungkan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan negara, diharapkan setelah kalian mempelajari hal tersebut, maka kalian mampu menjelaskan arti Pancasila itu sendiri. Yang kedua, kalian diharapkan juga bisa mencari contoh kasus pembagian kekuasaan di negara Indonesia. Lihat selanjutnya. Jadi kira-kira menurut kalian nilai-nilai apa saja sih yang terkandung dalam Pancasila? Ayo, mulai sila yang pertama. Jelas di situ menunjukkan bahwa nilai ketuhanan yang Maha Esa. Apa yo? Nilai apa? Nilai religius. Terus yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan. Yang ketiga persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk yang pertama, sila pertama. Sila pertama ini mengandung keyakinan bangsa Indonesia terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sebagai bangsa Indonesia, kalian itu mengakui dan meyakini bahwa bangsa kita, negara kita ini berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, dengan adanya nilai ketuhanan, maka kalian sebagai umat beragama akan taat menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan
agama masing-masing. Yang ketiga, nilai yang ketiga di sini, kalian mengakui dan memberi kebebasan kepada siapa? Kepada pemeluk agama lain. Untuk apa? Untuk beribadah sesuai dengan keyakinan mereka. Dan yang keempat, nilai yang keempat, kalian di sini sebagai umat beragama, kalian tidak boleh memaksakan kehendak atau memaksakan agama kalian untuk siapa? Untuk orang yang beragama lain atau berbeda dengan kalian, itu tidak boleh. Yang kelima di sini adalah sikap saling menghargai atau toleransi terhadap siapa? Terhadap pemeluk agama lain yang berbeda dengan kalian. Kalau nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua di sini, yang pertama yaitu tentang kesadaran terhadap apa? Kesadaran terhadap tingkah laku atau berperilaku yang sesuai dengan hati nurani kalian. Jadi kalian melakukan suatu hal itu tidak atas kehendak orang lain, tapi atas hati nurani kalian masing-masing. Yang nilai yang kedua di sila kedua, adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia. Jadi secara kodrati manusia ini sejak lahir itu sudah mempunyai hak asasi, di mana hak tersebut akan dibawa oleh manusia yang lain tersebut sampai meninggal. Jadi hak itu sesuatu yang memang harus diberikan kepada orang lain, itu namanya hak. Dan manusia secara kodrat itu punya yang namanya hak itu. Jadi kita sebagai manusia yang hidup berdampingan dengan manusia lain, maka kalian harus mengakui dan menghormati hak asasi tersebut. Dan yang ketiga, kalian harus mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Jadi mencintai di sini bisa dikatakan sebagai kita saling menghormati sebagai nilai kemanusiaan. Dan untuk nilai dasar dalam sila ketiga, yakni tentang persatuan Indonesia, di sini yang terkemas di dalamnya adalah yang pertama, terkandung nilai menjunjung tinggi atau menghormati perbedaan yang ada di masyarakat. Yang kedua, menjalin kerjasama atau bergotong royong. Kita sebagai bangsa Timur itu dari nenek moyang kita itu sangat menjunjung tinggi nilai gotong royong, sopan santun, berbudi luhur, berbudi pekerti. Itu nilai-nilai yang diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bangsa Timur, khususnya di bangsa Indonesia. Kita sangat mengenal istilah gotong royong. Kita bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari kalian. Misal kerja bakti membersihkan got, atau kerja bakti membangun jalan, membangun jembatan. Dan yang keempat, kalian harus mementingkan kepentingan bangsa dibanding kalian mengutamakan kepentingan sendiri. Dan yang kelima, kalian harus juga cinta dan bangga atas kebudayaan yang ada di negara kalian. Jadi kebudayaan, kesenian, kearifan lokal, nilai-nilai luhur yang ada di negara kalian atau yang lahir dari lingkungan sekitar kita, itu kita harus memiliki kecintaan dan kebanggaan karena memiliki kearifan lokal atau budaya tersebut. Untuk nilai dasar pada sila keempat, di sini yang pertama, yakni pengakuan atas adanya rakyat Indonesia ini memegang kedaulatan. Apa itu kedaulatan? Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi. Jadi di Indonesia ini punya pengakuan atas kekuasaan yang tertinggi. Siapa kalau yang di negara kita? Kalau di negara kita kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat, karena rakyatlah yang menentukan gimana maju, bergeraknya, berkembangnya bangsa kita atau negara kita. Yang kedua, mengakui adanya demokrasi dalam politik, ekonomi, dan sosial. Yang ketiga, adanya pengakuan terhadap musyawarah dan mufakat. Artinya apa? Ketika kalian dalam memutuskan hal atau ingin
mengambil suatu keputusan, maka didahulukan nilai musyawarah dan mufakat. Artinya di situ kalian harus mementingkan kepentingan bersama. Jadi mengambil keputusan bersama atas dasar kepentingan bersama, bukan atas dasar kepentingan pribadi. Untuk nilai dasar sila yang kelima, yang pertama, junjung keadilan atas apa yang menjadi hak rakyat. Betul. Yang kedua, ini adil terhadap sesama. Kalian memperlakukan tetangga, memperlakukan adik, memperlakukan orang tua, memperlakukan anak muda, memperlakukan guru kalian, itu harus adil. Adil di sini bukan berarti kalian itu harus sama perlakuannya, tapi menempatkan sesuatu yang pada tempatnya. Jadi sesuai dengan porsinya. Yang keempat di sini adalah nilai kerjasama. Yang selanjutnya yakni nilai dermawan, hemat, sederhana, dan kerja keras. Lantas bagaimana penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila? Oke, bisa kalian lihat di buku kalian masing-masing. Jadi prinsip penyelenggaraan negara di Indonesia ini banyak mengandung teori-teori yang ada di dunia. Yang pertama, konsep dari pembagian kekuasaan. Atas dasar kekuasaan itulah di sini kita mengacu pada konsep atau teori pembagian kekuasaan yang mungkin dulu juga sudah pernah kalian dengar waktu SMP ya. Konsep pembagian kekuasaan yang sering kita anut di sini yaitu teori yang dikemukakan oleh John Locke. John Locke membagi kekuasaan itu menjadi 3 dalam sebuah negara ya. Yang pertama itu kekuasaan legislatif, yang kedua eksekutif, yang ketiga ini kekuasaan federatif. Dan teori yang kedua yang sering dianut oleh sistem pembagian kekuasaan di negara kita, yang kedua adalah teori yang dikemukakan oleh Montesquieu, tulisannya Montesquieu ya. Dia membagi kekuasaan jadi 3 juga, tapi ada bedanya dengan John Locke. Ini sebagai penyempurnaan dari John Locke, bahwa kekuasaan di negara itu tidak hanya ada eksekutif, legislatif, dan federatif, tapi ada yang namanya yudikatif, di mana di sini yudikatif adalah sebagai pelengkap dari teorinya John Locke. Sekarang untuk pengertiannya, yang pertama dari kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif sendiri itu adalah kekuasaan yang berfungsi untuk membuat undang-undang, membuat peraturan itu ya, yang membuat undang-undang. Kalau kekuasaan eksekutif, setelah undang-undang dibuat, maka yang menjalankan undang-undang ini adalah yang dinamakan kekuasaan eksekutif. Kalau kekuasaan federatifnya dari John Locke, di sini adalah kekuasaan yang berhubungan dengan hubungan negara satu dengan negara lain atau hubungan luar negeri. Itu adalah kekuasaan federatif. Nah, kritik yang dikemukakan oleh Montesquieu sebagai pelengkap dari teori pembagian kekuasaan oleh John Locke, dimunculkannya lagi tentang kekuasaan yang menurut Montesquieu ini ada di dalam sebuah negara. Itu adalah kekuasaan yudikatif. Jadi Montesquieu menganggap bahwa kekuasaan federatif, kekuasaan yang berhubungan dengan hubungan luar negeri atau hubungan negara satu dengan negara lain, itu sudah ada pada kekuasaan eksekutif. Jadi Montesquieu tapi menambah satu lagi kekuasaan yang ada dalam negara, itu ada namanya kekuasaan yudikatif. Di sini adalah kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang mempunyai fungsi atau tugas mengadili. Mengadili apa? Mengadili undang-undang. Oke, sampai di sini kalian jika ada yang bingung, kalian bisa menanyakan ya. Tanya saja di kolom komentar. Langsung tanyakan apa yang
tidak kalian pahami, langsung terus di kolom komentar sebanyak-banyak boleh. Saya lanjutkan. Untuk penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia, kira-kira menurut yang mana? Apakah John Locke? Apakah teori yang digunakan Montesquieu? Menurut kalian yang siapa? Yang siapa? Menganut teorinya siapa? Tulis saja di kolom. Jadi kalau menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, jadi untuk penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia ini terdiri atas dua bagian. Ini menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Ini terdiri atas dua bagian. Yang pertama, bahwa pembagian kekuasaan di Indonesia ini secara horizontal itu menyamping ya. Dan yang kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal, ada horizontal dan ada vertikal. Kalau untuk yang pembagian kekuasaan secara horizontal berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembagian kekuasaannya dilakukan pada pemerintahan pusat, ya ada di pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Maksudnya seperti apa? Jadi pembagian kekuasaan pada tingkat pusat itu mengalami pergeseran, di mana yang pada umumnya itu terdiri atas 3 jenis kekuasaan menjadi 6 jenis kekuasaan yang ada dalam negara. Jadi kalau tadi kita sudah ada gambaran teori kekuasaan yang dikemukakan oleh tokoh dunia John Locke dan Montesquieu, di Indonesia apa menganut salah satu? Tentu tidak. Kita didasarkan atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama yaitu kekuasaan. Ini yang pembagian kekuasaan yang horizontal. Yang pertama, kekuasaan konstitutif. Artinya kekuasaan yang mempunyai wewenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar yang dijalankan oleh siapa kalau di Indonesia? Oleh MPR. Yang kedua ada kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan yang menjalankan undang-undang. Kekuasaan eksekutif di Indonesia itu dijalankan oleh, benar sekali, oleh presiden. Dan yang ketiga ada kekuasaan legislatif. Kekuasaan ini tadi pengertiannya membentuk undang-undang. Siapa yang memegang kalau di Indonesia? DPR, betul. Kalau yang keempat itu adalah kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman. Kalau di Indonesia, kalian tahu kekuasaan kehakiman ada siapa saja? Yang pertama ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kalau yang kelima ini ada kekuasaan yang berhubungan dengan keuangan. Apa namanya? Kekuasaan eksaminatif. Kalau di Indonesia, kekuasaan eksaminatif atau kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Siapa yang menjalankan di sini adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau disingkat BPK. Untuk yang keenam dan terakhir ini, belum terakhir, nanti ada kekuasaan secara vertikal. Dan yang keenam ini adalah kekuasaan moneter. Kekuasaan moneter bedanya dengan kekuasaan eksaminatif. Kalau kekuasaan moneter ini fokusnya adalah tentang menetapkan kebijakan moneter atau apa? Sistem pembayaran, mata uang, nilai rupiah, itu namanya kekuasaan moneter. Jadi kalau di Indonesia yang menjalankan kekuasaan moneter adalah Bank Indonesia, betul. Dan yang terakhir, pembagian kekuasaan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pembagian kekuasaan secara vertikal. Ini vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal ini muncul akibat adanya asas desentralisasi, artinya wewenang pemerintahan pusat itu diberikan kepada pemerintahan daerah
Didasarkan pada apa? Didasarkan pada karakteristik daerah masing-masing. Jadi untuk pembagian kekuasaan secara vertikal ini, kalau bisa saya contohkan itu seperti rantai pemerintahan ya. Jadi yang pertama ada di pusat, daerah tingkat 1, daerah tingkat 2. Kalau di pemerintahan pusat ada presiden, maka di provinsi ada gubernur. Kalau di kabupaten ada bupati, kecamatan, dan seterusnya. Itu namanya pembagian kekuasaan secara vertikal. Saya contohkan lagi ya. Ada yang namanya DPR pusat, ada DPRD provinsi, ada DPRD kabupaten. Jadi secara vertikal. Sekarang kalian sudah tahu bagaimana pembagian kekuasaan yang ada di negara kalian, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah tahu toh? Yang pertama ada kekuasaan konstitutif. Apa tadi? Yang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, MPR yang punya. Ada kekuasaan legislatif atau yang bertugas membuat undang-undang, DPR yang punya, atau DPRD di tingkat daerah. Ada kekuasaan eksekutif yang bertugas melaksanakan atau menjalankan undang-undang. Siapa kalau di Indonesia? Presiden, gubernur, bupati. Ada kekuasaan yudikatif yang bertugas sebagai badan kehakiman. Kalau di Indonesia siapa? Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Ada kekuasaan eksaminatif yang bertugas bertanggung jawab mengatur mengelola tentang penyelenggaraan dan keuangan negara. Ini siapa yang mengatur? Badan Pemeriksa Keuangan Bank Indonesia. Terus yang terakhir yang dipegang oleh Bank Indonesia yaitu kekuasaan moneter atau khusus menangani apa? Menangani mata uang, nilai tukar rupiah yang berhubungan dengan mata uang. Tuh. Selanjutnya kalian bisa baca terlebih dahulu tentang tugas dan fungsi kementerian yang ada di negara kita. Kementerian ini kira-kira nanti segini aja. Jadi untuk sebagai pekerjaan kalian di rumah, kalian silakan nanti dibaca dulu tentang tugas dan fungsi kementerian negara. Kalian harus tahu bahwa presiden itu dalam menjalankan tugas eksekutifnya itu dibantu oleh menteri-menteri negara, kementerian, lembaga kementerian sebagai pembantu presiden. Jadi kementerian di Indonesia itu terdiri atas 4 kelompok kementerian. Kementerian kelompok 1, kementerian kelompok 2, kementerian kelompok 3, dan kementerian koordinator. Sekarang tugas kalian adalah apa? Mencari tugas dan fungsi kementerian di setiap kelompok tersebut. Misalnya ini, kementerian di kelompok 1 itu siapa saja yang ada dalam kementerian kelompok 1, terus kementerian kelompok 1 tugasnya dan fungsinya seperti apa. Begitu juga dengan kementerian kelompok 2, tugas dan fungsinya seperti apa, kementerian apa saja yang ada di dalamnya. Yang ketiga juga tugas dan fungsinya kelompok 3 seperti apa. Dan yang keempat, kementerian koordinator itu tugas dan fungsinya juga seperti apa. Di dalamnya ada kementerian apa saja. Gitu ya, paham ya? Saya kira untuk pembelajaran kali ini sangat panjang dan agak padat. Jangan lupa untuk menyelesaikan tugasnya di rumah. Untuk tugas saya tadi, kalian kerjakan pelan-pelan. Ada waktu selama seminggu untuk mengerjakan. Bisa kalian cari informasinya di internet dengan sumber yang terpercaya. Kalian juga bisa mencari di buku bacaan. Kalian bisa mencari di buku-buku lain yang mendukung materi yang akan kalian cari. Sepertinya pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi